itu manual sih untuk update stok apa. Jadi saya lihat satu persatu untuk SKU ini nih dibuka lagi, jadi agak susah juga gitu. Sedangkan saya upload itu ribuan lah, lumayan lah, 2000 ke bawah. Tapi uploadnya itu pakai Excel atau pakai manual? Uploadnya manual atau? Oh, kalau upload itu pakai Pixela sih. Tapi belum ikut afiliasi ya kak? Ini saya tuh sekarang lagi mikirin situ tuh, karena saya tuh lagi pengen karena toko ini kan performance-nya ada kan yang pengemasan itu berapa hari, kita dalam kota itu hampir ya lumayan mendekati apa ya maksimal ininya lah nilainya gitu. Iya kak, ini nanti apa? Saya mulai jam 7:10 ya. Saya nanti akan share sedikit materi, cuman mungkin dasar atau cuman sedikit lah. Nanti setelah itu kita apa? Sharing-sharing dan tanya jawab. Nanti kita bahas satu persatu sampai tuntas, atau nanti kalau waktunya sudah terlalu malam bisa apa? Bisa kita next minggu depan atau bulan depan. Itu aja ya teman-teman. Selamat malam Kak Arif. Kak Arif ini dari kota mana Kak? Sudah lama jualan di Shopee Kak? Baru mulai ya Kak. Berarti ini nanti bahasanya pemula aja, berarti banyakan yang masih baru pemula. Kalau Kak Prasubagio ini dari kota mana Kak? Untuk Kak Yuri, selamat malam Kak. Oh masih itu ya, mungkin masih belum konsen. Nah saya mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini acara kali ini kita akan sharing-sharing dan saya akan share sedikit tentang dunia dropship, atau kita akan sharing pengalaman. Nanti teman-teman juga boleh untuk sharing. Ini saya akan share screen. Sudah kelihatan semua ya Kak? Ya. Ini yang dibahas yaitu optimasi toko ya. Jadi optimasi toko ini sangat penting. Ini yaitu cara kita bagaimana untuk agar intinya itu tampilan toko kita itu menjadi ramai dan banyak closingan. Itu salah satunya yaitu dengan optimasi. Nah, kenapa harus optimasi? Nah, karena
Kalau kita bikin toko dan tokonya itu standar-standar aja, atau tokonya itu sama dengan toko milik orang lain atau kompetitor, itu nanti kita tidak ada nilai lebih dari toko-toko orang lain tersebut. Jadi kita tokonya harus dioptimasi seperti itu. Nah, optimasi ini dari apa aja? Nah, ini pertama itu yaitu membangun brand toko. Jadi pertama misalkan kita mau bikin toko. Jadi bikin toko itu kita bikin toko misalkan nama toko atau dari username. Jadi awal kita mulai itu harus kita pikirkan dulu nanti tokonya ini akan bergerak di bidang apa. Misalkan di bidang toko sepeda atau peralatan sepeda. Nah, di situ nanti untuk username dan nama toko itu harus berkaitan atau tentang produk-produk tersebut seperti itu. Nah, misalkan ini di toko di layar, yaitu ada di sisi kiri toko kelontong atau tanpa brand. Nah, di toko kelontong tanpa brand ini padahal barang yang dijual dengan yang di sisi kanan yaitu Indomaret itu sama. Jadi misalkan di sebelah kiri ada minuman. Nah, ada minuman Aqua misalkan dijual dengan harga 3.000, lalu di Indomaret bisa kita biasanya beli yaitu hampir ada yang 4.000, ada yang 5.000. Nah, padahal barang tersebut yaitu sama. Jadi intinya di sini kita bisa menjual barang tersebut dengan harga lebih asalkan toko kita itu rapi seperti ilustrasinya yang digambar ini. Jadi toko kelontong itu tanpa branding atau cuman biasa-biasa saja. Lalu yang di sebelah kanan Indomaret itu nanti walaupun barangnya sama itu kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Ini pertama yaitu brand toko. Nah, selanjutnya optimasi tampilan. Nah, di optimasi tampilan ini kita men-setting foto-foto produk kita menjadi semenarik mungkin. Jadi agar gimana caranya thumbnail itu menarik. Jadi misalkan ada seseorang yang ngetik di Shopee misalkan baju. Nah, bagaimana produk kita nanti akan muncul di situ, dan dari halaman utama itu yang diklik punya kita itu kita harus diedit atau kita harus set yaitu foto tampilannya itu semenarik mungkin. Nah, seperti ini ada produk unggulan atau produk terlaris. Lalu untuk yang kedua yaitu promo produk. Jadi di toko kita itu harus kita setting seperti produk terlaris itu harus kita adakan. Jadi ada settingan kalau kita berjualan di Shopee itu di dekorasi, dan di situ ada produk terlaris itu diurutkan di yang paling atas, lalu atau di produk terlaris itu ada urutannya. Jadi di dekorasi itu ada urutannya. Dan promo produk itu harus kita pakai. Jadi intinya kalau tampilan-tampilan atau dekorasi itu harus kita gunakan. Jadi fitur-fitur yang ada di Shopee itu harus kita gunakan untuk menjaring semua itu kita mendapatkan traffic. Nah, ini yang tiga yaitu ulasan. Nah, di sini kita harus kejar ketika kita sudah dapat penjualan. Ketika kita sudah dapat penjualan, kita harus kejar ulasan. Jadi ketika kita dapat orderan, lalu orderan itu sudah hampir sampai di Shopee-nya atau di resinya itu sudah hampir sampai atau baru diterima, itu langsung kita chatting. Langsung kita chatting, lalu harus kita kejar ulasannya. Misalkan kita chat, Kak, barangnya sudah sampai, mohon di review. Nanti ketika kakak review, kami akan kirimkan misalkan pulsa atau hadiah atau voucher lagi untuk pembelian berikutnya dengan iming-iming ulasan terbaik di minggu ini. Seperti itu. Itu adalah salah satu kita untuk mengejar
ulasan produk. Nah, selanjutnya yaitu membuat kategori. Nah, kategori ini misalkan kita berjualan seperti penyejuk hati tadi ya, lupa namanya. Nah, itu ketika kita berjualan pakaian itu harus kita sub-subkan produk-produknya. Jadi kita kelompokkan seperti itu. Misalkan kemeja. Nah, ini bukan nggak semua, maksudnya semua produk lalu itu nanti secara otomatis atau acak di Shopee itu nanti sudah tersusun, cuman tersusunnya itu menurut saya kurang rapi. Jadi lebih bagusnya itu kita setting sendiri. Di situ nanti kita bisa setting misalkan kemeja. Nah, nanti kemeja, semua kemeja yang di toko kita masukkan ke kategori kemeja atau fashion muslim. Jadi nggak nyampur seperti itu. Ini adalah contoh kategori ya, untuk pembuatan kategori. Lalu selanjutnya yaitu membuat peraturan. Jadi misalkan ini ya, ready sesuai variasi. Nah, peraturan-peraturan ini kita intinya itu jangan memojokkan calon customer kita. Jadi kalau misalkan nanti ada yang chatting atau di deskripsi toko kita nanti belum check out langsung diblok gitu. Takutnya kalau si calon pembeli itu tidak kita layani dengan baik, mereka akan kabur. Seperti ini ya, COD dilarang, cancel, pengiriman jam berapa, lalu tanggal merah, libur. Jadi misalkan kalau pesanan gosen itu nanti biasanya kalau nggak dikirim jam 1 mereka biasanya marah-marah. Nah, ketika mereka marah-marah, kita sudah siapkan yaitu peraturan. Jadi kalau misalkan gosen kita maksimal kirimnya misalkan jam 4. Nah, di situ ini loh Kak, sudah ada peraturannya, mohon dibaca. Nah, jadi kita ada data untuk alasan atau alasan ke calon pembelinya itu. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan jadwal operasi. Nah, di sini misalkan ada salah satu toko ya, jadi jadwal operasinya itu jam berapa. Misalkan ini kita tulis di banner kita itu yang baik itu dikasih jam operasional kapan, terus toko liburnya kapan. Nah, jadi ketika calon customer itu nanya atau lo ini kok belum dikirim, padahal dia check outnya hari Minggu. Nah, itu nanti kita bisa kasih alasan ini ke calon pembeli. Nah, ini kita sesi tanya jawab ya. Saya sharingnya sudah. Jadi untuk sharing cuman seperti ini aja. Nanti kan ini biar teman-teman atau kakak-kakak di sini biar lebih fleksibel keluhannya apa, atau nanti kita bisa sharing bersama yang kurang di bagian mana, biar kita rada terarah untuk belajar jualannya ini. Jadi biar intinya kita semua biar semakin ramai jualannya dan semangatnya semakin tinggi. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan Kak. Kak Iwan, kalau mau sharing-sharing Kak, pengalaman seputar jualan. Saya mau bertanya aja nih Kak. Ketika kita kirim barang, ya barang
pasti ada ya kan. Ini kemana nih? Ini kita kecilan di mulai ada kadang-kadang ada kurang ini padahal tadi nanti di sini ada win tanggapan dari energi biasanya nanti rewel itu dengan sikap bagaimana harus bagaimana biar bisa terselesaikan karena pasti ini terjadi sih kalau saya kapan-kapan atau sebenarnya sih jangan sampai tapi buat ini aja sih buat jaga-jaga gitu kan apakah sisi atau respon apakah dibiarkan atau harus tetap dijawab itu aja sih makanya. Ya, terima kasih Kak Ikhwan. Terkait tadi ya pertanyaannya, bagaimana jika ada tanggapan, jika ada komplain dari customer dan customer itu biasanya marah-marah lalu mengolok-olok kita, dan itu kalau di saya itu 1 bulan pasti ada itu Kak. Nah biasanya saya langkah pertama ya kita chatting, kita redam calon pembeli walaupun padahal kita sudah benar dan mereka ngeyel ya dalam tanda kutip, ya saya chatting pertama gitu pasti kasih mohon maaf ya Kak. Nah saya pasti kata-kata mohon maaf Kak itu pasti saya lontarkan ke calon pembeli kita, dan lalu kita jelaskan semua. Nah setelah itu langsung di misalkan tadi barang beli dari mana, atau misalkan kita dropship, kita beli ke supplier. Nah kita harus sampaikan ke suppliernya bahwa barang tersebut apakah benar ada kendala atau tidak. Misalkan jika benar tidak ada kendala, nah mereka biasanya kita kasih bukti packingnya kita, lalu kita harus banding ke Shopee-nya. Jadi kita di Shopee juga harus follow up terus ya itu. Jadi walaupun follow up-nya tidak 1 hari direspon sama si marketplace, jadi di situ kita harus setiap hari mengingatkan, dan respon ke pembeli harus juga kita redam. Jadi kita jelaskan walaupun pembeli itu istilahnya ngeyel ya, ngeyel bahwa walaupun dia yang salah, misalkan dia tidak sesuai warna atau check out warna merah, kita sudah kirim warna merah sudah benar, dan ternyata pembeli itu pengennya bukan warna merah. Nah di situ sering itu Kak. Atau biasanya misalkan gelas, jadi order gelas ukuran 15 mili. Nah sudah order, yang diorder harusnya ukuran yang lain. Nah itu yang salah. Nah kita harus minta maaf juga. Jadi ini loh kakak belinya ini dengan checkout ini pada saat ini, itu kalau biasanya saya kirimkan screenshotnya. Jadi chattingnya ini, lalu produknya saya ini pas invoice-nya itu ini itu tak semua data tak lampirkan ke pembeli. Jadi kalau saya seperti itu Kak responnya. Dan kita harus selalu sabar kalau ada komplain itu kita pasti lalui itu. Dan harus kita pantau terus, jangan sampai kita kalah di marketplace-nya. Kalau kita kalah di marketplace-nya, barang akan kembali ke kita. Mungkin seperti itu Kak Ikhwan. Mungkin yang lain atau Kak Ikhwan mau menambahi lagi atau pertanyaan lain, atau semoga menjawab dan kita diskusi lagi. Untuk yang lain Kak Ahmad Satori, selamat malam Kak. Kak sharing-sharing Kak kalau ada yang ditanyakan.
Eh, ya Kak, terima kasih Kak Ahmad Satori. Nah, kalau cara kita untuk bangun atau datangkan traffic secara organik itu biasanya ini Kak, kita harus pertama, kalau saya pribadi saya kasih dekorasi, terus produknya itu harus kita maksimalkan. Misalkan di marketplace Shopee itu ada 2000 produk harus kita isi, lalu kita harus isi produk itu dengan produk serupa. Jadi kalau di toko kita baru dan di situ kita dapat setiap hari lebih dari 100 dan tanpa iklan, itu sudah bagus. Dan dari 100 100 pengunjung itu nanti biasanya closingnya itu kemungkinan closing kalau konversi 1% itu sudah 1. Jadi ini akan saya tampilkan ya untuk Kak Satori dan Kak yang lain, bahwasannya toko tanpa iklan itu masih bisa. Ini saya akan share screen sedikit. Jadi nah ini kan hari ini memang belum closing ya. Hari ini memang belum closing, cuman pengunjungnya sudah dapat 137. Nah, di sini toko ini itu tidak saya iklankan. Saya di sini cuman main banyakin produk, lalu optimasi. Saya cuma nah di sini ini 1 bulan terakhir. Nah, ini 1 bulan terakhir tidak ada iklan. Nah, untuk omsetnya ini jadi yang dilakukan hanya bikin promo, lalu analisa. Ketika kita sudah lakukan semua fitur yang ada di Shopee selama nah ini 3 bulan sudah dapat kisaran 11 juta. Jadi ini tadi tanpa iklan ya teman-teman. Nah ini tanpa iklan. Nah di sini ya sebulan. Ini sebulan ya Kak, ini 30 hari penjualan 1 bulannya dapat 11 juta, dan iklan ini juga saya setting 1 bulan terakhir tidak ada iklan. Walaupun berjalan ini tidak ada karena tidak ada saldonya. Nah, misalkan kita mau omsetkan raih cita-cita omset 100 juta itu gampang. Gimana caranya ini? Kita bikin duplikat aja 10 toko yang ada di Shopee dengan suaranya putus-putus ya, Kak. Saya ulangi ya, Kak. Untuk mencari traffic secara organik, yang saya lakukan hanya bikin promo, lalu optimasi seperti yang awal tadi. Nah, di sini untuk menunjukkannya yaitu di iklan ini ya, 1 bulan kosong ya, 1 bulan tanpa iklan. Lalu di bisnis analisa, nah ini 30 hari atau 1 bulan itu mendapat penjualan yaitu 11 juta. Nah, 11 juta sekian. Nah, kalau kita nah ya ini pakai fitur afiliasi ini, Kak. Nah, ini penjualan 11 juta. Nah, ini kalau kita mau omsetkan 100, ini tinggal kita bikin toko ini sebanyak 10, nanti sudah tembus 100, Kak ya. Jadi kita tanpa iklan. Nah, promonya apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu yaitu seperti promo afiliasi itu, Kak. Afiliasi itu
kita pakai. Karena apa lah? Karena kalau kita itu bayar ketika produk kita itu laku, seperti itu. Kenapa kok nggak iklan? Kalau iklan itu kan mainnya kita iklan banyak traffic masuk cuman nggak closing. Nah seperti itu, jadi kita di situ boncos. Nah untuk meminimalisir boncos tersebut, nah itu kita harus pinter-pinter main di situ, Kak. Nah ini ada promosi saya ya, ini promosi saya, ini saran saya, ini kita ikutkan semua kecuali yang iklan yang kita berbayar. Jadi intinya yang berbayar itu jangan dulu. Nah misalkan kalau kita sudah sudah start ini chat broadcast, ini setiap minggu harus kita kita lakukan, minimalnya pas event ya, event itu biasanya siang. Lalu seperti dekorasi, kategori, nah ini kita set semua. Nah ini kalau live itu bagaimana ya supaya penonton bisa standby. Nah kalau misalkan kita mau live di Shopee video itu, biasanya kalau saya itu promonya semakin lama dikasih semakin besar, dan kita kasih hadiah, diskon itu pasti. Soalnya kalau kita live potensi untuk closingnya lebih besar. Kemarin saya ada satu produk yaitu jam returan, itu saya kirim ke rumah, dan di situ saya punya kisaran 5 jam ya, 5 jam tangan itu live selama setengah jam, itu sudah pada closing itu, Kak. 4 closing dan yang satu enggak closing itu. Nah itu lumayan kalau kita senang untuk live ya. Tapi kalau live itu biasanya kakak-kakak di sini kan pada kurang pede sama yang ada di kamera gitu. Nah ini kalau pernah gak pakai fitur afiliasi. Nah ini pakai fitur afiliasi, yaitu di promosi saya. Ini bisa. Oh ini ya, di jaringan influencer Shopee. Nah untuk cari konten kreatornya itu kita kasih bannernya itu yang menarik ya, kasih banner yang menarik. Nah ini ya, 8 pesanan, estimasi komisi 36.000 dengan omset 1,2 M itu yaitu juta. Jadi 1,2 juta. Nah ini untuk nama jadi untuk cari konten kreatornya itu sudah otomatis, Kak, di sini di Shopee ini sudah otomatis. Yang kita submitkan itu yaitu banner. Jadi bannernya itu harus kita set dengan bagus. Nah ini seperti ini ya, ini 10 banner disetujui. Jadi kita harus maksimalkan bannernya ini sama palingan komisi itu. Nah ini komisi 3%. Nah ini untuk teman-teman yang bannernya itu nanti semakin bagus, itu semakin cepat untuk diterima di Shopee-nya. Bagaimana cara memaksimalkan? Harus ada apa saja? Ini untuk memaksimalkan traffic atau apa ya, Kak Subagio? Banner. Oh, banner. Nah, untuk banner ini seperti ini ya. Ini bannernya
misalkan di toko Kak Prai Subagio ini nanti misalkan bannernya tokonya itu tentang sepeda, nah di situ kita harus kasih banner yang tentang sepeda itu, mana produk-produk yang akan diiklankan, atau kita cari yang penjualan terlaris. Jadi di sini misalkan kita masuk ke produk, nah kita pilih yang terlaris, nah nanti yang dibikin banner itu yang produk terlaris, misalkan ini ya. Nah ini yang terlaris kita taruh di banner. Misalkan ini kan ada helm sepeda. Nah, kenapa helm sepeda? Karena di sini yang terlaris itu yaitu helm. Jadi semua helm sepeda kita ambil satu di sana, kita ambil. Lalu misalkan ini ada bantal ya. Ini bantal juga saya ambil. Jadi intinya dalam kategori itu harus kita masukkan. Ini ada peralatan pancing juga dimasukkan. Ini untuk membackup. Nah di sini peralatan pancing nanti ini akan ikut ke sana. Jadi ini seperti ada center. Jadi center sudah ada. Jadi untuk bannernya itu kita coba tes ya. Kita coba tes. Di sini ada yang backgroundnya polos dan ada background yang tidak polos. Seperti itu. Nah, dari background kedua ini nanti kita analisa mana sih yang cocok untuk di toko kita. Jadi nggak semata-mata bahwa produk yang polos saja itu nggak bagus. Itu kalau menurut saya pribadi nggak. Jadi kita harus tes di toko kita sendiri-sendiri. Mungkin yang lain. Ini maksimal 10 Kak. 10 banner. Jadi misalkan kita mau, kan pertama itu harus seluruh ya, komisinya harus kita set seluruh. Jadi dari seluruh itu nanti misalkan kita di toko kita kebanyakan dominan itu jualan apa, nah itu yang kita yang kita taruh di banner seperti itu Kak. Jadi ya itu yang untuk yang paling. Nah ini nanti banner ini tuh kalau menurut saya itu akan dilihat para afiliatornya ini Kak. Jadi si afiliatornya itu nanti akan melihat ini dan produk-produk ini nanti yang akan diambil. Jadi foto-foto ini diambil para kreator Shopee-nya, dan ketika itu nanti akan dipasarkan sama mereka itu Kak. Nah ini kan komisi 3%, nah atau terlalu persen. Nah ini kita tes misalkan 3% ya ini Kak. Ini kan 3%. Nah dari 3% ini di toko saya itu sudah menghasilkan yaitu tadi mana tadi ya? Mana? Iklan. Nah ini Kak, jadi tadi kan setnya cuman 3%. Nah dari 3% tadi 1.200.000 itu kita cuma bayar 36.000. Jadi lebih hemat daripada iklan. Nah nanti apakah ini terlalu kecil? Nah makanya kita di sini harus riset dulu. Jadi ini kita tes dulu 3% selama misalkan 1 bulan. Nah dari 3% ini menghasilkan tidak. Kalau tidak ya ini kita naikkan seperti itu. Cuman nanti jangan sampai kita itu rugi. Jadi kan kalau kita promo kita harus
kasih minimal kita kasih komisi ke afiliatornya minimal, dan kita cuan maksimal seperti itu. Cuman kalau misalkan di toko kakak kok 3% itu kurang tidak ada perubahan atau tidak closing, itu kakak naikkan secara per periode. Jadi nggak langsung, kalau saran saya itu nggak langsung. Misalkan ini saya pengen mau cepet laris, oke lah kasih 20%. Nah 20% nanti untuk kesempatan closing itu lebih besar. Cuman kan ya kalau kita kan labanya nanti akan terbagi dengan si afiliator yang ada di Shopee tersebut, Kak. Kalau saran saya sih pertama itu 3% dulu, nanti dievaluasi ketika nggak ada closing kita naikkan. Kalau pengen closingnya tambah banyak atau tambah besar, kita naikkan ini pasti nanti akan closingnya akan besar. Mungkin ada lagi Kak yang lain? Oh iya Kak, mau tanya lagi boleh? Iya boleh Kak. Ini kan aku dapat potongan Kak, terus saldonya kan aku tarik semua. Itu waktu pembayaran aku belum bayar, ini disuruh bayar waktu itu gimana ya? Nah iya itu. Ininya Kak, ininya apa yang namanya programnya influencer nggak jalan lagi itu karena tagihan itu Kak. Itu gimana ya maksudnya? Suruh bayar apa gimana? Ya kan kalau influencer ini kan seperti di toko saya ini ya. Nah di toko saya ini kan 36.000 ya komisi. Nah 36.000 ini akan ditarik dari Shopee. Jadi ini tuh diambil dari saldo kita ya, bukan dari potongan yang penjualan, invoice yang penjualan admin itu bukan. Jadi ini diambil per periode. Misalkan si Shopee itu katakanlah dia mengambilnya per tanggal 25 gitu ya. Nah, per tanggal 25 itu pastikan kita punya saldo. Nah, untuk si Kak Saiful Bastiar tadi, ketika saldo toko kita itu sudah ketarik semua, nah kita kan minus ya di situ ya. Nah, ketika minus itu nanti ketika kita sudah ada orderan lagi. Nah, orderan yang masuk tadi nanti akan kepotong itu Kak, akan kepotong tunggakan yang di awal tadi seperti itu. Biasanya sih kalau saya seperti itu Kak. Jadi kalau itu programnya nggak jalan, saran saya itu kakak chat ini aja, chat coki-cokinya kita dilampirkan bahwa kita minta maaf Kak karena saya telah menarik semua saldo. Ini kita bilang ke coki mohon toko saya dilariskan lagi untuk membayar tagihan yang di awal tadi, seperti itu aja Kak. Oh iya Kak, siap Kak. Terima kasih sarannya Kak. Ya Kak. Mungkin yang lain atau Kak Saifullah tadi kita sharing-sharing aja di sini. Itu kalau resep protein itu gimana ya Kak? Aku soalnya kadang trafiknya rada banget Kak. Hari sehari itu kadang 50 itu agak susah banget soalnya. Kak Saifullah ini dari kota mana Kak? Dari kota Tegal. Kak Saifullah sudah berjualan berapa lama di marketplace? Itu sekitar 1 bulan Kak. Pas kemarin kayaknya aku mulai kemarin Kak. Tapi nggak Promo juga ya. cuma belum iklan sama sekali ya?
Ya, saran saya daripada iklan, baiknya di ini aja, fitur-fitur yang ada di Shopee di sini dipelajari semua ya Kak, dipelajari, diaktifkan semua. Kalau yang promo seperti gratis ongkir ekstra itu belakangan saja nggak apa-apa. Yang penting itu yang seperti misi penjual itu diselesaikan, lalu kategori ini dekorasi, lalu profil itu diselesaikan semua. Nah, misi-misi ini diselesaikan. Nanti kalau di sini ada promo yang ada di Shopee itu diikutkan. Itu nanti kalau kita rajin mengikutkan itu, nanti di sini total pengunjung itu akan naik, Kak. Nah, enggak iklan di luar marketplace. Nanti kalau ngiklan di luar marketplace itu kurang, menurut saya sih kurang tepat lah. Nah, kalau awal-awal dulu saya itu main sebagai dropship itu, saya di Facebook itu bikin akun. Nah, dibikin akun itu aku ini Kak, join grup ya join grup lalu share. Cuman saya nggak pernah untuk istilahnya iklan atau berbayar, itu nggak pernah. Saya cuma memanfaatkan itu traffic aja, share kanan share kiri gitu aja Kak, seperti di WA. Dan untuk iya masih saya jalanin Kak itu. Jadi misalkan ya siang itu 1 kali share, lalu nanti cuman kalau share-nya jangan terlalu sering ya, cuman nggak terlalu sering, tapi itu setiap hari gitu, rutin. Jadi kalau kita terlalu sering kalau 1 hari 1 itu sudah bagus Kak. Dan kita harus ikutkan grup-grup itu, harus kita ikuti. Misalkan contohnya ya, kita jualan jam tangan. Nah, jualan jam tangan itu kalau kita di grup Facebook atau grup apa aja lah, itu nanti ada banyak di situ forum-forum itu. Nah, di forum-forum itu nanti pasti ada yang tanya-tanya. Nah, itu kita masukin aja itu kita masukin, lalu kita infokan bahwa produk kita ini loh bagus. Nah, keunggulannya itu apa, kita tulis di situ. Lalu untuk untuk harga itu nanti kita harga juga bersaing gitu. Jadi kalau awal-awal jualan jangan cari margin yang sedikit besar untuk kita cepat closing. Pertama kita marginnya kecil dulu. Nanti kalau di situ sudah ada penjualan 2 atau 3 atau 5, nah di situ kita hajar untuk marginnya kita naikkan, sudah nggak apa-apa itu Kak. Nanti setiap hari itu pasti ada closing kalau mainnya seperti itu. Iya, kalau kita di toko baru ya, kalau di toko baru kita nggak ikutkan seperti promo gratis ongkir itu. Nanti kan belum kemakan untuk admin ya, jadi adminnya belum terlalu besar. Nah, untuk admin belum terlalu besar itu kita bisa bermain di harga. Jadi kita harganya itu bisa lebih murah daripada kakak-kakak yang lain atau teman-teman yang sudah mengaktifkan promo-promo yang ada di Shopee. Kalau mereka aktifkan promo-promo yang ada di Shopee itu adminnya besar. Jadi adminnya besar, mereka pasti harga produknya pasti semakin besar itu Kak. Nah, ini untuk Kak Vina Laban ya. Nah, rekening di TikTok Shop harus sama ya Kak dengan Jakmall. Nah, nggak sama Kak. Jadi boleh di Jakmall itu kita nggak bikin rekening. Di Jakmall itu nggak bikin rekening. Kalau di Jakmall itu kita bayar bisa kirimkan pembayaran via Jack Wallet. Jack Wallet itu sistemnya kayak OVO atau kayak kita seperti top up itu loh Kak. Misalkan kita top up di situ, kita top up saldo 500.000. Dari saldo 500.000 tadi itu misalkan kita beli barang 2, itu nanti bisa diambil dari Jack Wallet tersebut. Jadi
akan ada pengurangan di saldo kita. Nah, kalau kita nggak isi saldo tersebut gitu, nanti kita bisa gunakan yaitu misalkan kita check out 2 barang. Nah, 2 barang itu misalkan habisnya 100.000. Nah, dari 100.000 tadi kita bisa transfer secara manual. Misalkan misalkan kita transfer pakai bank BRI, bank Mandiri, lalu bank standar itu sudah ada yang sudah support di Jakmolnya tadi, Kak. Jadi nggak harus sama. Kalau di TikTok Shop itu kan untuk penarikan yang masuk ke rekening kita. Jadi misalkan di TikTok Shop kita pakai BRI, kalau di Jakmol itu kita pakai Mandiri itu bisa. Kalau kita pakai bayar pakai BRI itu juga bisa. Seperti itu, Kak. Nah, kalau Kak Bagio ini kan clickbait apa, Kak, supaya masuk MP. Nah, ini juga nggak masalah. Yang penting kita di MP-nya itu nggak akan kebanet, nggak akan. Itu nanti ketika diklik kan dia masuk. Nah, dia masuk nanti di total pengunjung ini akan nambah. Nah, semakin hari semakin bertambah total pengunjung ini semakin potensi closingnya itu akan semakin tinggi. Jadi nanti semakin lama akan terbentuk traffic yang original tanpa kita share ke Facebook, nanti akan datang sendiri, Kak. Ini sudah nggak saya share, sudah datang ini, Kak, untuk pengunjung dan tanpa iklan sama sekali ini. Jadi sudah lumayan. Dan tadi sudah dilihat yaitu omsetnya sudah 11 juta, itu sudah lumayan, termasuk lumayan tanpa iklan. Kalau mau omset lebih gede ya kita tinggal bikin toko ini sejumlah 3 atau 10. Kalau kita tinggal kita kasih perkalian aja. Nah, untuk Kak Barokah ya, apakah rekening TikTok Shop bisa diganti dengan beda nama rekening? Misalkan ini saat ini di TikTok Shop-nya pakai rekening Mandiri gitu ya. Lalu kita mau ganti rekening BCA gitu. Nah, itu harus coba kita tanyakan CS-nya. Seperti itu. Nah, baiknya itu harus kita tarik semua dulu, nanti kita ajukan untuk ambil biar amannya aja, Kak. Cuma saya belum pernah itu ganti rekening, karena rekeningnya sudah aktif juga, masih aktif. Mungkin yang lain? Ya, boleh, Kak. Ini apa namanya, kalau di-share ke saya di Facebook Marketplace itu langsung ke ini linknya Shopee atau gimana, Kak? Iya, langsung. Iya, kalau bisa langsung, Kak. Cuman kalau di Facebook Marketplace itu pengalaman saya itu harus kita upload juga. Jadi kita upload manual seperti di Shopee, kita upload. Nanti kalau saran saya kalau di Facebook Marketplace itu depannya itu kasih aja COD. Nah, itu nanti akan ada yang masuk, Kak. Kalau di Facebook tanpa COD itu nanti akan sulit mereka, Kak. Mereka klik itu, ya, kalau mereka klik itu akan sulit mereka mengklik kalau tidak ada COD-nya. Jadi mereka pasti nggak mau ngeklik kalau nggak ada COD. Kalau biasanya saya sih tak kasih COD. Itu depan judulnya? Ya, depan judulnya. Jadi depan judulnya itu kasih COD aja. Terima kasih ya, Kak. Iya, Kak. Nah, ini
Nah, izin tanya Kak, saran terbaik untuk gabung atau kolaborasi produk Jakmol dengan produk dari Shopee dalam satu resi. Nah, untuk dalam satu resi ini kita solusinya yaitu kita drop. Kita beli di Jakmol, misalkan di Jakmol kita beli melalui Bos Gentong, atau kita beli kalau rumah kita ada di Jakarta ya tinggal kita beli dari Jakmol, kita taruh di rumah kita. Lalu yang di Shopee juga beli dari Shopee ditaruh di rumah kita. Lalu dari rumah kita tadi nanti kita pick up sendiri menggunakan resi yang dari toko kita. Jadi kita, kalau saran saya sih belum pernah, atau kita pakai Krugibel, pakai seperti itu Kak, harus pakai jasa ketiga. Kalau kita check out 2 MP dijadikan 1 itu masih, menurut saya masih belum bisa lah kalau saya. Biasanya kalau saya ya seperti itu. Nah, saya pakai jasa ketiga, pakai diambil dari Jakmol, taruh di Bos Gentong, dari sana paketnya bisa kita lempar lagi pakai resi yang dari toko kita. Karena kan kita dari toko kita kan pakai resi otomatis, dan resi otomatis itu yang akan kita kasihkan ke kurir kita. Kalau kita tanpa resi otomatis itu, nanti kita resinya kan nggak jalan. Seperti itu. Semoga terjawab ya Kak Barokah, atau nanti ada pertanyaan lagi silakan Kak. Iya Kak Iwan. Untuk pendaftaran afiliasi Jakmol itu, kalau kita semua kita udah daftar nih, kemudian ada yang pesan kita lewat Jakmol, kita afiliasi, berarti kita bisa langsung order dengan versi yang cashless dari Shopee. Dan apakah bisa juga dengan menggunakan instan atau same dan yang terakhir itu kan sekarang lagi diwajibkan Shopee Express, itu udah bisa. Nah, ya Kak, terima kasih Kak Ivan. Nah, untuk yang terbaru ini sudah bisa Kak. Yang kemarin kan belum. Nah, untuk yang terbaru ini sudah bisa. Jadi di Jakmol itu nanti sudah support yaitu Shopee Express. Jadi nanti kakak kalau mau info lanjut itu bisa kakak masuk ke webnya si Jakmol. Di sana itu nanti ada ketik aja pencarian support kurir apa aja. Nah, support kurir apa aja di Jakmol itu nanti akan muncul di situ. Jadi misalkan Shopee Express apakah sudah bisa, lalu same day itu bisa dan itu bisa resi otomatis seperti itu Kak. Oke, biasanya itu dari Jakmol dikirim langsung hari itu atau ada waktu-waktunya biar bisa harian langsung dikirim? Nah, sepengalaman saya itu biasanya kalau tim Jakmolnya itu sepi, itu bisa dikirim 1 hari. Misalkan kita ordernya jam 6 pagi ya, jam 6 pagi itu kemungkinan besar jam 10 malam itu resi sudah jalan. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan seperti misalkan ada event yaitu 11-11. Nah, kalau kita pas event 11-11 itu kemungkinan besar untuk order siang itu mungkin malam masih belum kekirim, karena Jakmol itu kan dropshippernya juga banyak. Nah, di situ pesanan mereka pun juga banyak. Misalkan ada dropshipper berapalah membernya, misalkan ada 5.000 aja. Kalau yang pesan aktif semua ada 50%, berarti sudah ada 2.500 pesanan, itu juga sudah lumayan. Jadi biasanya kalau mereka overload itu biasanya mereka info di grup-grup gitu Kak.
Tapi kalau yang seperti ini nggak ada event-event itu nanti bisa. Mungkin beberapa yang ada kendala, misalkan barang terlalu gede atau kendala apa, atau harus konfirmasi ke kita. Kalau kita lama nggak respon, itu nanti bisa 2 hari seperti itu. Berarti ketika kita daftar afiliasi Gitmo, nanti kita dapat ini ya, apa ya, file Excel atau apa gitu yang mungkin ada stoknya segini Iya, gitu. iya nanti kakak ini aja, Kak Iwan itu eh, cek di YouTubeku itu yang apa yang upload produk secara massal itu. Di situ nanti di videoku itu ada ini, ada apa, ada di situ ada satu menu yang kita bisa download apakah barang tersebut ready atau tidak. Nah, jadi misalkan gitu nanti sistemnya kayak kita masukkan ke katalog kita ya, ke apa, ke aplikasi kita, ke member kita. Nah, setelah kita masukkan itu nanti kita bisa pantau. Jadi kita tinggal pilih semua produk, lalu kita klik, nanti kita download. Jadi kita downloadnya per berapa nanti bisa. Jadi misalkan pagi mau update itu nanti berdasarkan produk-produk yang sudah dimasukkan ke list kita atau ke keranjang kita. Namanya yaitu katalog jualan saya. Nah, di situ nanti berisi informasi produk itu, di situ ada, Kak. Jadi produk-produk Jackmall mana yang ready, mana yang kosong itu pantau lewat situ bisa, tanpa kita cek satu persatu itu bisa. Oke, terus saya mau tanya lagi nih, untuk afiliasi Gitmo itu apakah dikasih format bisa langsung upload ke marketplace, ke Shopee, langsung Shopee sama Tokopedia, langsung ke Tokopedia itu dari Gitmo sendiri menyediakan nggak? Tidak, Kak, tidak menyediakan. Kalau kakak mau caranya itu nanti ini kan sebelum daftar ya, sebelum daftar kakak cek aja yang tadi saya bilang itu, yaitu di cara upload produk secara massal itu. Kalau saya kemarin bikin video itu, yaitu itu kolaborasi dari file Jackmall tak convert ke Shopee, tak convert ke Tokopedia. Cuman cara itu aku convert sendiri, Kak. Nggak ada, maksudnya dan bantuan dari tim Jackmall pakai aplikasi itu nggak ada. Jadi aplikasinya cuman itu di download, kita kasarannya kita samakan formatnya, lalu setelah kita samakan lalu kita upload. Nah, tugas kita yaitu kita nyamakan format tadi yang diminta di Shopee, yang diminta di Tokopedia itu. Seperti itu, Kak Iwan. Gimana? Dari saya sih Iya, Kak. Nah, kalau di supplier di Jackmall itu misalkan di toko ini ya, ini kan toko ini kebanyakan misalkan ini peralatan rumah tangga. Nah, itu saya ambil yang per kategori. Jadi yang penting kalau saya pribadi itu yang tulisannya pick and go itu, Kak. Jadi pick and go itu di situ semua supplier yang pick and go itu nanti kita bisa antara supplier A B C, kalau dia sama-sama pick and go itu nanti kita bisa ambil barang tersebut. Seperti pertanyaan dari Kak siapa tadi yang 2 tadi, cuman tadi kan dari Shopee sama Jackmall itu nggak bisa. Kalau ini dari Jackmall semua beda supplier itu bisa. Jadi kalau di Shopee, misalkan di Shopee ada 2 toko, kita satukan dari satu itu nggak bisa. Kalau yang di Jackmall syaratnya dengan pick and go itu bisa digabung seperti itu, Kak. kayak berarti syaratnya apa, kalau mau upload
Iya, benar-benar kirim dari satu alamat. Nah, untuk Hah. returnya itu kalau misal RTS ke alamat tim Engo atau ke alamat yang lain? Nah, kalau retur harusnya baiknya kita harus ini Kak, misalkan kita beli dari Jakmall. Nah, kalau kita beli dari Jakmall itu returnya harus ke Jakmall. Nah, nanti kalau Kakak afiliasi atau member di Jakmall itu sudah ada, di video saya juga sudah ada cara setting ini loh yang untuk apa, untuk alamat pengembaliannya. Nanti dari tim Jakmall itu sudah ada infonya Kak. Kita kan kalau di Jakmall ada ininya apa, misalkan ada grupnya, itu nanti di grup-grup itu biasanya mereka bahas ini untuk alamat pengembalian seperti itu. Ya, nah kalau saya goda pembeli itu dengan kata-kata, yaitu chat Kak. Jadi kita harus ketika ada yang masuk, ya kan, masuk dia kan otomatis biasanya chat apakah barang ini ready. Nah di situ kita harus kunci mereka, jangan sampai mereka lari. Contohnya ini produknya, misalkan ini toko baru ya, produknya ini uh, bergaransi Kak. Nah dari bergaransi itu pasti mereka nggak akan lari. Misalkan bergaransi Kak, nanti kalau barang ini cacat, uang 100% saya kembalikan 2 kali lipat. Nah ekstrimnya seperti itu. Jadi kita harus kita harus bahwa ini loh, barangku ini benar-benar oke. Nah seperti itu. Jadi kita harus loh, ini kan beda kan dari pelayanan dari toko sebelah. Walaupun kan kemungkinan besar kita tidak akan ganti 2 kali lipat. Tapi kalau di awal kita sudah bilang seperti itu mereka akan sedikit lebih percaya daripada kita nggak bilang seperti itu Kak. Iya lah, itu harus balas chatnya itu harus memikat. Jadi jangan sampai mereka, ketika ada mereka yang chatting, jangan sampai mereka kabur. Nah, untuk menarik traffic segitu tuh berarti minimal 1.500 ya katalognya. Oh produk ini ya Kak. Nah Saya nih udah posting apa di bawah 100 ya, trafficnya rendah banget tuh kan. iya Kak, kalau soalnya ini saya uploadnya mas upload. Jadi kalau mas upload itu nggak satu persatu. Jadi saya bisa upload 1.500 produk ini dalam uh, edit di file Excel itu dalam 1 jam itu sudah bisa. Jadi nggak satu persatu. Kalau satu persatu 1.500 produk satu persatu ya mungkin bisa 1 bulan mungkin ya. Cuman saya belum pernah kalau kalau uploadnya satu persatu itu. Ya pokoknya semakin banyak produk di sini itu nanti kemungkinan besar untuk trafficnya masuk itu semakin banyak Kak. Nah kalau seperti ini untuk produk yang tidak pernah dilihat, ini kan sudah ada. Nah ini kita hapus saja nggak masalah, cuman kita push lagi untuk produk-produk yang sudah terjual. Misalkan ini helm, nah produk ini di toko ini helm kok sudah terjual. Nah kita harus upload semua helm yang ada di Jakmall, kita taruh di sini. Nah seperti itu. Jadi untuk varian helm di toko ini paling lengkap gitu. Jadi ekstrimnya seperti itu. Jadi untuk memikat si calon pembeli, nah ini misalkan dia tanya apa, misalkan tanya helm, Kak ini helmnya. Nah harus kita tawarkan lagi, Kakak kok nggak check out, kenapa? Ini saya ada model A, model B, model C. Lalu untuk terakhir nanti harga, Kakak di sebelah dapat harga berapa? Ini biar saya hari ini dapat closing, itu saya samakan aja seperti itu. Itu untuk menggoda pembeli. Nanti di situ ketika kita sudah terjual 1, 2, nah setelah itu kita bisa pakai senjata pamungkasnya untuk menggoda yang lain-lain. Berawal kan dari situ itu Kak.
Ya, Nah, untuk kan kalau belum verifikasi KTP itu cuma status ya maksimal tuh. iya bener Kak. Berarti harus di verif dulu ya KTP-nya. Iya, harus harus di verif dulu. Kang Diva sampai sekarang berarti nggak pernah iklan sama sekali. Nggak pernah Kak. Jadi ngiklannya itu pas kalau ada waktu. Jadi kalau ngiklan, sebelum ngiklan itu saya harus riset-riset dulu Kak. Soalnya kalau saya melakukan iklan itu harus benar-benar iklannya itu harus cuan. Kalau nggak cuan saya nggak ngiklan. Daripada bloncos mending nggak ngiklan. Iya ya. Terima kasih Kak, Kang untuk jawabannya. Ini bentar ada yang telepon dulu. Ya Kak, terima kasih Kak. Nah, untuk semua saya untuk share screen-nya saya tutup dan kita akhiri untuk sharing kali ini ya. Untuk kakak-kakak terima kasih yang sudah bergabung di sini. Nanti akan kita lanjutkan ke diskusi grup yang ada di WA. Nah, semoga pembelajaran kali ini kita bermanfaat dan kita mendapatkan banyak ilmu, dan yang terpenting yaitu penjualan kita semua akan meningkat ya. Sekian dari saya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Terima kasih juga Pak atas ilmunya. Terima kasih.